Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutbil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbaha Uddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahib Ratib,
Sayyidi Syekh Muhammad Samban, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini yang pakai PDF nomornya 52, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? Nomor 5. Berapa baris, Bang Rup? 9 baris dari atas. Iya. Ada yang belum kebagian kitab? Ngacung aja, ngacung. Udah semua? Udah Bang Andi? Kiai udah ketemu Kiai? Pak Yusuf udah ketemu? Pak Ketua udah ketemu? Bang Jamal, Bang Udin? Udah? Bang Ayat? Udah? Pak Juju? Udah dapat kitabnya udah? Oh no, motor siapa? Bunyi aja. Yang belakang udah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bacanya apa Ustaz? Oh iya. Falamma faragha minha
Roja'a ilal iqbali alal ibadati falam yaro aiqon wala syaghilan wa wajada ba'itan wada'iyan fanashito fil ibadati fa aqamaha wa anaqaha bitamamis syauqi war ragbati fa adamaha. Ketika dia sudah selesai melalui tingkatan pembangkit dan pendorong dia untuk beribadah, roja'a ilal iqbali alal ibadati, maka dia kembali memulai untuk melaksanakan ibadah. Falam yaro aikon, dia tidak lagi menemukan adanya rintangan-rintangan, wala syagilan, juga tidak ada lagi hambatan-hambatan. Wa wajada ba'itan wada'iyan, dan dia juga sudah menemukan pembangkit semangatnya dan pendorong dirinya untuk ibadah. Fanashito fil ibadati, maka dia mulai semangat dalam beribadah. Faqomaha, dia kerjakan ibadah itu. Wa anaqaha bitamamis syauqi, dia laksanakan ibadah itu dengan penuh rasa rindu, warrogbati, dan rasa cinta. Setelah melalui rintangan dan hambatan, juga udah menemukan pendorong semangat untuk dirinya, mulailah orang itu semangat ibadah dan dia kerjakan dengan penuh gairah dan rasa cinta. Udah rajin dah, udah. Jangankan sampai disamper, kagak disamper gue udah muncul sendiri aja udah jalan dewek. Kagak pakai diingetin lagi, udah nggak pakai diajak lagi, nggak pakai nungguin pengumuman gitu. Pokoknya udah tahu dia, pokoknya setiap malam Ramadan ngaji di pesantren, udah berangkat aja gitu. Fa'adamah, dia kerjakan ibadah itu secara terus menerus. Fanazoro faidan tabdu lihadihil ibadatil lati ihtamala fiha kulladhalika afatani azimatani wahuma ar-riya'u wal ujubu. Apa itu? Masih ada lagi ya. Maka dia berpikir, kemudian dia dapati bahwa dari ibadah yang dia lakukan ini muncul dari semuanya itu dua hal yang sangat merusak. Afatani azimatani, dia temukan di dalam ibadah yang dia kerjakan itu dua hal yang sangat merusak. Wahuma ar-riya'u wal ujubu, yang pertama ada sifat riya dan ada sifat ujub. Kemarin pengen ibadah ada aja rintangannya, ada aja hambatannya. Pas begitu mulai ibadah udah lagi rajin-rajinnya, muncul dah riya'nya, muncul dah ujubnya. Apa Bang Hendrik? Mulai dah karena udah tiap malam ngaji, mulai dah ngerasa lebih pinter dari yang lain, ngerasa lebih bener dari yang lain, mulai dah gitu. Isik-isik nyalahin orang, isik-isik nyalahin orang gitu. Dua penyakit, dua hal yang sangat merusak. Makanya dulu Buya sering bilang tuh, kita harus yakin
bahwa apa yang kita jalankan ini benar, tapi jangan sampai kita merasa paling benar gitu. Karena itu termasuk ujub gitu. Itu hal yang sangat merusak ibadah yang kita lakukan. Tarotan yuroi bitoatihi annasa, kadang-kadang dia pengen perbuatan taatnya itu dilihat sama orang. Ya. Fayubsiduha, sehingga sifat itu merusak ibadahnya. Wa ukhra yamtani'u andalika wa yalumu nafsahu, dan di kesempatan lainnya dia cegah sifat itu, wa yalumu nafsahu, dan dia maki dirinya. Jangan, nggak boleh riak kita gitu. Apa? Oh, ibu. Dalam hatinya ngomong gitu. Faya'jubu binafsihi fayuhbitul ibadata alaihi wa yutslipuha. Tapi kemudian yang muncul rasa bangga di dirinya. Kayak gua dong gitu. Alhamdulillah kita mah ibadah kagak riya gitu. Hah? Gitu. Riak kagak, ujub yang muncul, rasa bangga gitu. Udah berasa bahwa dia ibadahnya udah banyak, berasa sedekahnya udah banyak, itu ujub yang muncul gitu. Amar ada aja penyakitnya. Fayuhbitul ibadata alaihi, sehingga ujub itu menghapuskan nilai ibadah yang dia kerjakan. Wa yutslipuha, dan menghilangkan nilainya. Ada lagi tugasnya Ustaz. Udah berhasil mengalahkan rintangan dan hambatan untuk ibadah, setelah ngerjain ibadah pun nggak aman kita. Masih jaga-jaga, jangan sampai ada riya yang muncul atau ujub yang muncul. Fastaqbalathu hahuna aqobatul qawadihi, maka sejak saat ini dia mulai menghadapi tingkatan pencemaran. Qawadih itu tercemar, pencemaran. Jangan sampai amal ibadah yang dia kerjakan tercemar oleh sifat riya dan ujub. Kok ada lagi tuh. Dan kebanyakan kita kenanya di sini. Selain kemarin masalah ekonomi, rintangan dan hambatan dalam ibadah, selanjutnya penyakit kita kebanyakan di sini. Karena ngerasa sholat kita udah lebih rapih dari yang lain, sehingga ngerasa bahwa diri kita udah lebih baik gitu. Itu membuat amal kita tercemar jadinya. Apa sih? Kamu jawab. Fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dzikril minnati wa nahwiha. Maka dia butuh untuk melewati tingkatan ini dengan menanamkan sifat ikhlas dan mengingat anugerah yang Allah berikan dan yang seumpamanya. Ingat bahwa kita bisa ibadah ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita, tapi karena Allah berikan anugerah buat kita. Sehingga nggak merasa ujub jadinya. Apa yang mau kita banggain? Toh kita bisa ngaji, Allah yang gerakin, bukan karena kemampuan kita. Kita bisa sholat yang rapih bukan karena kebisaan kita, tapi karena Allah yang gerakin. Apa yang mau dibanggain? Wal dzikril minnati, dia ingat anugerah Allah dan yang lainnya. Liyaslama lahu ma ya'malu min khairin,
agar menjadi selamat semua yang dia kerjakan dari berbagai macam perbuatan baik, sehingga perbuatan baik yang sudah kita kerjakan tidak tercemar oleh sifat ujub dan riya. Abang Budin. Fa'akhadha fi qat'i hadhil aqobati biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia mulai dalam melewati tingkatan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bijiddin wahtiyatin, dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Hati-hati. Yang belum ibadah, cari cara untuk melewati rintangan dan hambatan serta pendorong untuk dia agar semangat ibadah. Yang udah ibadah, hati-hati jangan sampai muncul sifat ujub dan riya. Wa tayakkuzin bihusni ismatil jabbari, dan dengan penuh kesadaran terhadap perlindungan Allah yang sangat indah untuk dirinya. Karena kalau bukan sebab perlindungan Allah yang diberikan buat kita, nggak bisa kita terhindar dari sifat ujub dan riya, nggak bisa. Kita bisa terhindar dari itu semua karena kita dilindungi oleh Allah. Sadari itu. Apa? Bang Khair. Sehingga nggak muncul sifat ujub, nggak muncul rasa bangga di diri kita. Wa ta'idihi, dan pertolongannya. Falamma faragha min hadza kullihi, ketika dia sudah selesai melewati ini semua, akobah ilmu, tingkatan ilmu udah dilewatin, tingkatan taubat dilewatin, tingkatan rintangan, hambatan udah dilewatin, untuk semangat juga udah dapet, hal-hal yang mencemar ibadahnya sudah bisa dia tepis. Hasolat lahul ibadatu kama yahiqqu wa yambagi, maka hasillah bagi dirinya ibadah sebagaimana yang semestinya dan yang memang seharusnya. Baru dah kalau ibadah yang kita kerjakan sudah selamat dari sifat riya dan ujub, barulah itu ibadah yang semestinya kita lakukan. Apa Ustaz? Begitu ya? Majudin jangan diem aja lah. Wasalimat min kulli afatin, dan ibadah itu selamat dari semua hal yang merusak. Walakinnahu nazoro, akan tetapi dia berpikir lagi. Kebanyakan mikir sih jadinya. Berpikir lagi. Fa'idan huwa ghariqun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayadihi, maka dia dapati bahwa dirinya tenggelam di dalam lautan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam pertolongannya. Min katrati ma an'amallahu alaihi bihi min imdadit taufiqi wal ismati wa anwa'it ta'yidi wal hirasati, dari begitu banyaknya anugerah yang Allah berikan untuknya berupa anugerah taufik dan perlindungan serta berbagai macam pertolongan dan penjagaan. Asal katanya hirosah, perlindungan juga. Wa khafa ayyakuna minhu igfalun lisyukri, dan dia takut bahwa
dengan dia menerima begitu banyaknya anugerah dari Allah, dia menjadi lalai untuk mensyukurinya. Fayaqa'u fil kufrani, maka dia terjerumus ke dalam lembah kekufuran, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Fayanhattu antil kal martabatir rafi'ati, sehingga itu semua membuat dia tergelincir, terjatuh dari martabat yang tinggi ini. Ada lagi tugasnya tuh. Meskipun kita sudah bisa mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah dengan baik. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat itu, fayanhattu antil kal martabatir rafi'ati, dia akan terjatuh dari tingkatan yang mulia itu. Allati hiya martabatul khodami, yang itu merupakan martabat para pelayan-pelayan Allah. Al-khalisina lillahi azza wa jalla, yang betul-betul ikhlas mengerjakan segala sesuatu karena Allah azza wa jalla. Wa tazulu anhu tilkan ni'amul karimatu, dan hilang darinya berbagai macam nikmat yang mulia itu. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut akan dicabut lagi oleh Allah. Kalau sekarang kita lagi nikmat ibadah, nikmat ngaji, kita nggak syukuri, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Makanya nggak sedikit orang yang tadinya demen banget sama ngaji, gitu, mulai dah gitu, muncul rasa bosan di hatinya, rasa males, gitu, sampai berhenti pisan ngajinya dah, karena dicabut nikmat itu oleh Allah. Nikmat seneng ibadah, rajin ibadah dicabut oleh Allah. Silakan Kiai. Saya kan ngajarin bocah. Iya Kiai. Ada unsur riya dan unsur. Kalau ngajar bocah mah nggak ada riaknya Kiai. Nggak ada. Apa yang mau diriain? Lah emang kalau buat guru mah malah nggak boleh dia nyembunyiin ilmunya. Kudu dia kasih tahu semua ilmunya, gitu. Begitu Kiai. Nah kalau takut riya, udah jangan pakai baca kitab, takut riya. Lah itu jamaah mau diajarin apaan, gitu. Gitu. Kagak Kiai. Kalau buat guru emang tugasnya begitu, emang kasih tahu ilmu. Gitu. Nggak ada riaknya, nggak ada ujubnya. Makanya memang tugas dia begitu, nggak boleh dia nyembunyiin ilmu. Gitu. Apaan kok? Gitu. Makanya emang paling aman kalau baca kitab, gitu. Paling aman baca kitab. Mau apa yang kita banggain lah, emang saya cuma baca, gitu. Yang hebat mah yang ngarang, bukan sayanya, gitu. Apa Ustaz? Kalau penceramah kali pakai nanya, gimana tadi ceramah saya, bagus apa kagak, begitu. Nah kalau baca kitab lah, apa yang mau kita banggain, emang saya cuma bacain doang, gitu. Yang hebat ya pengarang kitabnya, gitu. Begitu guys. Enggak.
anugerah Allah. Nah, tugas dia satu yang terakhir, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan itu. Alhamdulillah kita udah dikasih kekuatan buat ibadah, buat membersihkan ibadah kita dari ujub dan riya, dikasih kekuatan buat melewati hambatan-hambatan ibadah, rintangan-rintangannya. Itu sebenarnya kan anugerah dari Allah, bukan karena kebiasaan kita. Karena kita sudah diberikan pertolongan dan anugerah segitu banyaknya oleh Allah, sehingga kita bisa ibadah dengan baik. Tugas kita yang terakhir mensyukuri nikmat itu. Terima kasih ya Allah, saya diberikan kekuatan untuk mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Itu tugasnya. Kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka nanti akan dicabut lagi nikmat itu. Ya tadi tuh, yang tadinya sholatnya udah mulai rapi, karena nikmatnya dicabut, balik lagi kayak dulu lagi. Sholatnya acak-acakan lagi aja. Yang tadinya demen zikir, karena nikmatnya dicabut, males lagi dah zikirnya. Apa itu? Apa itu? Iya, karena dia lupa mensyukuri nikmat Allah itu. Begitu Ustaz. Tugas terakhirnya mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Karena tadi kita bisa ibadah bukan karena kemampuan kita, tapi karena diberikan kekuatan oleh Allah. Ibadah yang kita kerjakan bebas dari riya dan ujub itu pun bukan kebiasaan kita, tapi karena dilindungi oleh Allah. Kita bisa melewati hambatan dalam ibadah itu pun karena ditolong oleh Allah. Nggak ada yang boleh kita satupun. Makanya karena udah dikasih segitu banyaknya anugerah oleh Allah, tugas kita mensyukuri itu semua. Apa Haji? Apanya? Belum. Coba dah kita periksa lagi. Pernah nggak selama ini kita sholat itu berasa bahwa ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah? Pernah nggak? Hah? Ya itu tadi, terus kerjakan semua perintahnya. Cuma sekaligus disadarin di hati bahwa kita ibadah ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Pernah nggak kita punya perasaan begitu? Ya cuma sekedar ya sholat aja. Apa? Ya kan kayak kita dikasih anugerah berupa uang oleh Allah misalkan, berupa rezeki. Cara mensyukurinya kita gunakan rezeki itu untuk ibadah, kan gitu. Ketika kita dikasih kekuatan buat ibadah oleh Allah dengan baik, ya kerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Itu cara mensyukurinya. Cuma selama ini yang lupa di diri kita nggak pernah sadar ke situ bahwa kita ibadah ini untuk mensyukuri nikmat Allah, itu yang belum ada di diri kita. Iya di mulut doang kan, alhamdulillah. Gitu. Tapi belum pernah ada kesadaran ke sana. Ya sholat aja. Gitu. Bukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Begitu Mang Haji. Ya benar. Memang cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan ibadah, dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Cuma kesadaran itu belum ada di kita. Apa? Pak Ketua nambahin. Cukup. Itu kesadaran itu yang kurang. Ya, cuma sekedar ibadah ya ibadah aja udah. Kagak nyadar ke situnya.
Ya tadi ujung-ujungnya dia ibadah cuma sekedar ibadah doang gitu. Lupa bahwa ibadah yang dia kerjakan ini untuk mensyukuri nikmat Allah gitu. Jatuh ke dalam kekufuran lagi. Ya kufur nikmat maksudnya, kufur nikmat. Ya selama ini kan kita ibadah mah ibadah, semua saya yakin pada ibadah kan gitu. Cuma belum ada kesadaran ke sana. Belum ada kesadaran bahwa kita ini ibadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Itu yang belum ada. Cuma dirubah dikit doang, dirubah dikit doang. Iya bener. Iya bener. Kenapa emangnya? Iya bener. Itu ntar include semua itu. Kita sadar ini kewajiban karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan anugerah kepada kita. Itu muncul dah itu. Nanti itu mah. Ntar semuanya masuk ke situ. Begitu Ustaz. Apa Yusuf? Ya, cara bersyukurnya dengan ibadah sebaik mungkin. Itu cara bersyukurnya. Cuma sambil disadari bahwa kita ibadah ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Min durubi al-qafillahi ta'ala wa husni nazarihi ilaihi. Dari berbagai macam kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pandangan rahmatnya yang sangat indah untuk dirinya. Fastaqbalathu hahuna aqobatul hamdi wa syukri. Maka sejak saat ini, mulai saat ini dia menghadapi tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan memuji dan bersyukur. Bersyukur. Makanya dulu juga Buya selalu ngajarin kan, begitu kelar ibadah dalam hati kita harusnya muncul rasa seneng, rasa bahagia. Alhamdulillah kita udah dikasih kekuatan buat sholat. Alhamdulillah kita udah dikasih kekuatan buat ngaji. Munculkan itu di hati. Dan itu yang jarang kita lakukan. Itu belum bisa mensyukuri itu. Hah? Iya, masih merasa itu kebisaan kita, kemampuan kita. Itu penyakitnya di situ. Sehingga belum bisa mensyukuri gitu, nikmat Allah. Ya kayak ntar dah misalkan kelar ngaji. Ya kelar ngaji, kelar aja udah. Nggak ada tuh di hati perasaan alhamdulillah udah bisa ngaji malam ini. Ada yang begitu di sini? Hah? Ntar baru itu. Ya karena selama ini belum ada kesadaran ke arah sana, bahwa kita bisa ngaji ini diberikan kekuatan oleh Allah, bukan karena kemampuan kita. Makanya belum muncul rasa syukurnya. Begitu kelar zikir, langsung di hati kita alhamdulillah dikasih kemampuan untuk zikir oleh Allah. Itu yang belum ada selama ini di diri kita. Ntar gitu. Tahu ntar mau lupa lagi aja kali mah gitu. Makanya mungkin kenapa
sholat kita kadang-kadang ntar khusyuk, ntar hilang lagi, khusyuk, hilang lagi. Mungkin karena syukurnya kurang gitu. Begitu dikasih nikmat, bukan ingat ke Allah, bukan syukur ke Allah, tapi ngerasa oh, alhamdulillah gitu. Bisa khusyuk hari ini, nggak ingat ke Allahnya gitu. Ngerasa itu boleh kita. Apa Ustaz? Ya nol sih kagak, pas ada nilainya Bang Haji, nol sih kagak. Ongkol lagi kemarin-kemarin belum tahu ilmunya begitu. Hah? Ya mudah-mudahan dimaaf gitu, mudah-mudahan. Itu yang kurang selama ini, itu yang kurang dari diri kita. Syukurnya ini. Fa akhadha fi qat'iha bima amkanahu min katratil hamdi wa syukri ala katiri ni'amihi. Maka mulailah dia melewati tingkatan pujian dan syukur ini dengan apa saja yang bisa dia kerjakan, dari memperbanyak pujian dan bersyukur terhadap banyaknya anugerah yang Allah berikan untuk dirinya. Falamma faragha min qat'i hadhil aqabati wa nazala faidan huwa bimaqsudihi wa mubtaghahu baina yadayhi falam yasir illa qalilan hatta waqa'a fi sahlil fadli wa sahra'is syauqi wa urasatil mahabbati. Ketika dia sudah selesai melewati tingkatan ini, tingkatan pujian dan syukur, wanazala, dan telah kelar melalui tingkatan ini, faidan huwa bimaqsudihi wa mubtaghahu baina yadayhi, maka dia dapati dirinya telah sampai ke tempat yang dia tuju dan telah meraih apa yang dia inginkan di hadapan Allah. Falam yasir illa qalilan hatta waqa'a fi sahlil fadli, maka dia tidak jalan kecuali hanya sedikit, hatta sehingga dia tiba di padang karunia Allah, wa sahra'is syauqi, dan hamparan rasa rindu kepada Allah, wa urasatil mahabbati, dan lautan rasa cinta kepada Allah. Udah tuh, kalau udah ngelewatin tingkatan syukur, udah tuh sampai ke tempat yang dia tuju. Apa Mor? Hah? Iya, kemarin-kemarin belum tahu. Tuh. Karena kan udah tahu ilmunya nih. Tuh, ntar mah pada alhamdulillah kelar ngaji. Alhamdulillah, memang udah pegel kaki gitu. Summa yaqa'u fi riyadhir ridwani, kemudian dia tiba di taman-taman ridhonya Allah, wa basatinil unsi, dan kebun-kebun tempat bermesraan dengan Allah, ila bisatil imbisati, dan telah tiba ini asal katanya bisatil imbisat, ruang tamu ini,
Ini kita artiin ruang tamu boleh. Ke tempat yang berada di sisi Allah, gitu aja dah. Wa martabatit taqribi, dan dia sudah mencapai tingkatan yang dekat dengan Allah. Wa majlisil munajati, dan dia sudah sampai di majlis munajatnya Allah. Wa nailil khila'i wal karomati, dan dia sudah mendapatkan mahkota serta kemuliaan. Fahuwa yatana'amu fi hadhil halati, maka dia merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam kondisi ini. Wa yataqallabu fi tibiha ayyama baqaihi wa baqiyata umrihi, dan dia terus menerus berada di dalam kenikmatan, kenyamanan selama hidupnya dan di sisa umurnya. Bisyakhsin fid dunya wa qalbin fil uqba, dengan badan selama dia di dunia dan dengan hati ketika nanti di akhirat, dan dengan ruh ketika nanti di akhirat. Yantazirul mazida yauman fa yauman, dia selalu menunggu datangnya limpahan rahmat dari Allah hari demi hari. Wasa'atan fasa'atan, saat demi saat, waktu demi waktu. Hatta yamallal khalqa kullahum, apaan? Apaan Bang Haji? Baridah. Ya sama aja. Asalnya bardun itu sejuk, baridah hal yang menyejukkan. Dia menunggu anugerah Allah yang sangat menyejukkan. Begitu Bang Haji. Sampai mana tadi? Hatta yamalal khalqa kullahum wa yastaqdirud dunya wa yahinna ilal mauti. Wastakmala syauqa ilal mala'il a'la. Situ dulu dah. Hatta yamalal khalqa kullahum, sehingga menurut dia makhluk itu semuanya hina. Enggak pengen lama-lama sama makhluk, pengennya sama Allah aja terus gitu. Nah, Bapak Yusuf. Oh begini nih, udah begini aja. Wa yastaqdirud dunya, dan dia menganggap bahwa dunia ini sangat kotor, sangat menjijikkan. Gitu. Udah pengen buru-buru pindah ke akhirat aja, di dunia mau udah. Gitu. Mana masalah mulu lagi tiap hari, udah. Pengen buru-buru pindah aja ke akhirat. Makanya semalam saya kasih ijazah itu buat Bang Hendrik. Kalau pengen kita lepas dari kesengsaraan, baca aja la haula wala quwata illa billahil alil azim 100 kali tanpa napas. Pasti lepas dari kesengsaraan. Aduh. Apaan Bang Hendrik? Ya kelar semua.
Wa yastaqdirud dunya, dan dia menganggap dunia ini sangat menjijikkan. Udah kagak betah lama-lama di dunia. Kayak Rasulullah waktu ditanya sama malaikat Israel begitu. Ya Muhammad, saya ini diutus untuk mencabut ruh kamu. Tapi saya mah terserah aja, disuruh pulang ya saya pulang lagi gitu. Apa Bang Gis? Kan begitu. Kata Rasulullah, siapa orang yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Itu saya ini udah rindu sama kekasih saya, udah buruan cabut saya. Ya kita masih jauh dah begitu mah. Yang ada gue takut ya dosa saya masih banyak ini begini. Wa yahinna ilal mauti, dan dia sudah rindu kepada kematian. Lo kagak betah ketemu sama makhluk mulu, menganggap dunia ini sangat menjijikkan dan udah rindu dengan kematian. Wastakmala syauqa ilal mala'il a'la, dan sudah sempurna rasa rindunya kepada posisi yang mulia. Fa'idzan huwa birusuli rabbil alamina ilaihi, maka dia dapati bahwa di hadapannya sudah berada utusan dari Tuhan yang mengurus seluruh alam, ya malaikat maut utusannya. Yariduna alaihi birrauhi warraihani, utusan itu terus menerus memberikan rasa nyaman untuknya dan aroma-aroma yang harum. Bil busyra war ridwani, dengan kebahagiaan dan dengan ridho Allah. Min indi rabbin radin, dari sisi Tuhan yang maha ridho, yang telah ridho kepadanya. Ghairi ghadbana, tidak marah sedikit pun. Fayanqulunahu fi tibatin nafsi wa tamamil bisyri wal unsi, maka utusan Allah itu memindahkan dia dari alam dunia ke alam akhirat. Fi tibatin nafsi, dengan perasaan sangat senang. Ketika dicabut ruhnya pun udah senang banget. Nggak lama lagi ketemu sama kekasih, gitu, senang. Wa tamamil bisyri wal unsi, dan dengan kegembiraan yang sempurna dan rasa ingin bermesraan yang sempurna. Min hadhihi daril faniyatil muftinati ilal hadratil ilahiyati wa mustaqarri riyadil jannati. Dia dipindahkan dari alam dunia yang fana, yang penuh dengan fitnah ini, ke hadirat ilahiyah dan ke taman-taman surga. Fayaro linafsihi dha'ifatil faqirati na'iman wa mulkan kabiron, maka dia mendapati untuk dirinya yang lemah ini, yang sangat fakir ini, begitu banyak nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Wa yalqa hunaka min sayyidihir rahimil mufdilil karimi, dan di sana dia bertemu dengan Tuhannya yang maha pengasih, maha pemberi anugerah, lagi maha pemurah. Jalla dzikruhu minal lutfi wal atfi, yang sangat agung sebutannya. Minal lutfi wal atfi, dari begitu banyak kasih sayang. Wat tarhibi wat takribi, dan tempat yang luas dan sangat dekat dengan Allah. Wal in'ami wal ikrami, dan berbagai macam nikmat serta kemuliaan. Ma la yuhitu bihi wasful wasifina, yang tidak akan bisa dijabarkan
oleh siapapun, wala na'tun na'itina, dan tidak akan bisa diceritakan oleh siapapun. Fahuwa kulla yaumin fi ziyadatin ila abadil abidina, dan dia seperti itu setiap hari dengan nikmat yang bertambah sampai selama-lamanya, dengan nikmat yang terus bertambah setiap harinya. Fayalaha min sa'adatin azimatin, betapa bahagianya orang yang seperti ini. Wayalaha min daulatin aliyatin, betapa tingginya martabat orang yang seperti ini. Wayalahu min amdin mas'udin, apa? Maka jadilah dia hamba yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Wa mri'in magbutin, dan orang yang membuat orang lain merasa iri kepadanya. Magbut itu iri, gibtoh. Wa sya'nin mahmudin, dan menjadi pribadi yang terpuji. Fatuba lahu wa husnu ma'ab, maka alangkah beruntungnya orang seperti ini dan alangkah indah tempat dia kembali. Nas'alullahal barrar rahima subhanahu, kita mohon kepada Allah yang maha baik dan lagi maha penyayang, an yamunna alaina wa alaikum bihadhihi ni'matil azimati wal minnatil jasimati, agar Allah mau menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang sangat besar ini dan anugerah yang sangat bernilai ini. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan ini semua sangat mudah bagi Allah. Wa an la yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum fi hadzal amri illa wasfun wasima'un wa tamannin bilantifa'in, dan jangan sampai kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak mendapatkan jatah sedikit pun dari hal ini, dan hanya orang-orang yang mendapatkan ceritanya, hanya mendengarkan penjelasannya, dan hanya bisa mengharapkannya tanpa ada manfaatnya sedikit pun. Apa Yusuf? Jangan sampai kita cuma dengar doang, kagak pernah ngerasain pisan. Wa an la yaj'ala ma ta'allamna minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamati, dan kita juga mohon kepada Allah agar jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang ilmunya nanti cuma jadi hujjah buat kita di hari kiamat. Kalau bahasa kampungnya, jangan sampai ilmu kita malah ngedolat kita nanti di sono. Barijal paham ngedolat, didolat ya. Diprotes, didemo sama ilmu. Oh, saya dicari doang kagak dipakai, begitu. Nah, didolat sama ilmu. Apa Bang Kis? Ya diprotes. Malam-malam saya dicari, apa kagak tidur. Pas sudah dapat bukan dipakai, itu buat pajangan doang. Jangan sampai tuh. Kita mohon kepada Allah agar jangan sampai kita dijadikan orang seperti itu. Wa an yuwaffiqona jami'an lil amali bidzalika wal qiyami bihi kama yuhibbu wa yarda. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan taufik untuk mengamalkan semua ilmu yang kita dapat, dan
melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Kama yuhibbu wa yardha, sebagaimana yang dia sukai dan dia ridho. Innahu arhamur rahimin wa akramul akramin. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih dan zat yang maha pemurah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrafa wa karram. Dan limpahan rahmat dari Allah selalu tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, dan juga tercurah atas keluarganya dan sahabatnya. Begitu juga dengan kesejahteraan, kemuliaan dan keagungan. Fahalda huwa tartibul ladzi alhamani maulaya fi tariqil ibadati. Inilah susunan yang telah Allah ilhamkan kepadaku tentang tata cara beribadah, tentang jalan untuk melakukan ibadah. Pantes ya, sampai detail. Emang Allah yang ngasih tahu kita tata caranya. Wa'lamil ana, perlu kita ketahui sekarang, annal hasila minal jumlati sab'u aqobatin. Kesimpulan dari penjelasan yang telah aku jabarkan sebelumnya, ada 7 tingkatan. Al-ula aqobatul ilmi, yang pertama tingkatan ilmu. At-taniyatu aqobatut taubati, yang kedua tingkatan taubat. At-talitatu aqobatul awaiki, yang ketiga tingkatan rintangan. Ar-rabi'atu aqobatul awaridi, yang keempat tingkatan hambatan-hambatan. Al-khamisatu aqobatul bawaiti, yang kelima tingkatan pembangkit, pendorong semangat. As-sadisatu aqobatul qawadihi, yang keenam tingkatan pencemaran-pencemaran. As-sabi'atu aqobatul hamdi wa syukri, yang ketujuh tingkatan pujian dan syukur. Tingkatan-tingkatannya tuh Bang Budin. Wa bitamamiha, dengan sempurnanya tingkatan-tingkatan ini, yatimmu kitabu minhajul abidina ila jannati rabbil alamin, maka telah selesailah kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Apa nguruk? Dengan sempurna pembahasan 7 tingkatan ini, maka sempurnalah kitab Minhajul Abidin. Kalau udah selesai nanti penjabarannya, ya kan belum ada penjabarannya, masih banyak. Wa nahnu ana natatabba'u hadhil aqobati. Sekarang kita mulai menjelaskan satu persatu masing-masing tingkatan ini. Tadi belum penjelasan, baru prolog. Bisyarhi mujazil labzi, dengan penjelasan yang kata-katanya singkat, dengan kata yang sesingkat mungkin. Mustamalin alan nukatil maksudati, yang mencakup semua poin-poin yang dimaksud. Min hadza sya'ni, dari semua penjelasan ini, kullin minha fi babin mufradin, masing-masing darinya akan dijabarkan dalam bab yang terpisah, insyaallah taala. Wallahu subhanahu waliyut taufiq wa tasdidi bimannihi, dan Allah subhanahu wa taala dialah yang memiliki taufik, yang memberikan taufik dan selalu melimpahkan anugerahnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Udah tuh, mukadimahnya selesai. Terus ini nih, dikit lagi ya, sampai jam 1:30 biasa. Al-aqobatul ula wahia aqobatul ilmi. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ilmu. Aku ucapkan wabillahi taufik, dan taufik itu milik Allah. Ya talibal kholasi wal ibadati, alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi, fa innahul qutbu wa alaihil madaru. Wahai orang-orang yang ingin selamat baik selama di dunia maupun di akhirat, wal ibadati, dan ingin mengerjakan ibadah, alaika awalan bil ilmi, pertama-tama kamu wajib mencari ilmu. Sebelum kita mengerjakan ibadah, pertama-tama kewajiban kita nyari ilmunya dulu. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Fa innahul qutbu wa alaihil madaru, karena ilmu itu merupakan kutub dari semua ibadah yang kita lakukan. Wa alaihil madaru, dan ilmu merupakan sumber modal utama dalam mengerjakan ibadah. Apa Bang Budi? Apa ya? Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharoni, li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'zil wa'izina wa nazrin nazirina. Perlu kita ketahui bahwa ilmu dan ibadah merupakan dua mutiara yang sangat berharga, yang karena keduanya kalian menemukan, kalian melihat dan mendengar semua kitab-kitab yang dikarang. Karena keduanya juga banyak pengajian yang dibuat. Itu wa ta'limil muallimin, pengajian. Apa bagus? Iya bener. Wa wa'zil wa'izina, karena keduanya juga nasihat-nasihat diberikan. Wa nazrin nazirina, karena keduanya juga banyak orang berfikir. Karena memang intinya dua itu, ilmu dan ibadah. Kitab mau dari yang paling tipis sampai yang paling tebal, ya isinya cuma itu, ilmu dan ibadah. Apa Bang Budi? Hah? Iya. Ngaji yang dibahas ya isinya itu, ilmu sama ibadah. Nasihat ya isinya itu juga. Bal li ajlihi ma unzilatil kutubu wa ursilatir rusul. Bahkan karena keduanya pula kitab-kitab diturunkan oleh Allah dan rasul-rasul diutus oleh Allah. Ya tujuannya cuma buat itu, agar kita bisa ibadah dan bisa punya ilmunya. Bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihima minal khalqi. Bahkan karena keduanya pula langit dan bumi ini serta apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam makhluk diciptakan oleh Allah. Ya tujuannya emang buat ibadah.
Apa Ustaz? Gitu. Dua-duanya merupakan hal yang sangat berharga, ilmu dan ibadah. Fata'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Coba kita renungkan dua ayat yang terdapat di dalam kitabullah azza wa jalla. Ihdahuma, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mitlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan 7 langit dan juga menciptakan 7 lapis bumi. Berbagai macam kejadian silih berganti terjadi di atas keduanya. Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian meyakini dan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala macam kejadian yang terjadi di bumi dan di langit, tujuannya cuma satu, agar kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Kayak kemarin kita dikasih pandemi selama 2 tahun, tujuannya cuma satu, agar kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Apa Pak Yusuf? Apa Bang Haji? Tujuannya itu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Dan agar kalian meyakini dan sadar bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilman. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi. Cukuplah ayat ini menjadi dalil tentang mulianya ilmu. Betapa mulianya ilmu. La siyama ilmu tauhid, terutama ilmu tauhid. Alhamdulillah. Itu yang terus menerus Buya bilang tuh, bahwa kita kudu engeh, diengehin lagi setiap kejadian apapun, engeh, agar timbul kesadaran di hati kita bahwa Allah Maha Kuasa. Gitu Bang Gis. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, harusnya kita sadari bahwa ini kuasa Allah. Dikit lagi. Wal ayatut taniyatu, dan ayat yang kedua. Qauluhu jalla min qail, firman Allah jalla min qail, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ibadati waluzumil iqbali alaiha. Cukuplah ayat ini menjadi dalil atas betapa mulianya ibadah dan wajibnya kita terus mempersiapkan diri untuk beribadah. Fa'azim bi amroini. Itu suara apaan?
Fa'azim bi amroini, maka fokuskan perhatianmu terhadap dua hal ini, ilmu dan ibadah. Agungkan Ustaz, agungkan dua hal ini. Fokuskan perhatian kita kepada dua hal ini. Humal maksudu min khalqid daraini, karena dua hal inilah yang menjadi tujuan kenapa diciptakannya dua alam. Fahakkun lil abdi an la yashtagila illa bihima wala yat'aba illa lahuma wala yanzura illa fihima. Maka menjadi kewajiban bagi seseorang bahwa dia tidak menyibukkan dirinya kecuali untuk dua hal ini. Sibukkan diri kita untuk dua hal ini, nyari ilmu dan ibadah. Wala yat'aba illa lahuma, dan kewajiban bagi seseorang agar dia tidak capek-capek kecuali untuk dua hal ini. Jangan sampai tenaga kita terkuras selain untuk dua hal ini, untuk ilmu dan ibadah. Wala yanzura illa fihima, dan kewajiban bagi seseorang bahwa dia berpikir hanya untuk dua hal ini, ilmu dan ibadah. Fa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi. Maka perlu kita sadari bersama bahwa segala apapun selain dua hal ini itu batil, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Ngapa Bang Pudin geleng-geleng aja? Iya, walagun la hasilalahu, merupakan perbuatan sia-sia yang tidak ada hasilnya. Ayo udah, tanyain Ustaz, tanyain Ustaz. Apa? Bang Hendrik? Ilmu luar ibadah gimana Bang Haji? Hah? Yang jelas apa yang jelas? Ilmu. Nyari ilmu untuk ibadah. Iya, terus. Mau jadi dipecah-pecah begitu ya. Kita balikin lagi bahwa semua itu sumbernya dari Al-Quran. Meskipun kelihatannya itu ilmu umum, ilmu matematika, sumbernya dari Al-Quran. Ilmu fisika, kimia, biologi, sumbernya dari Al-Quran. Kalau itu sumbernya dari Al-Quran, pasti ilmu itu pun tujuannya untuk ibadah, bisa ditujukan untuk ibadah, karena sumbernya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan hudal linnas, petunjuk yang Allah berikan untuk manusia. Pasti ilmu itu pun bisa kita gunakan untuk kayak matematika, tambah-tambahan. Kali kalau kurang-kurangan kan rada berat. Apa? Iya, kalau mau nambah, kalau ngurang-ngurangin berat. Oh, nambah-nambahin baru dah. Ya, kita ngitung persentase zakat, persentase sodako itu kan pakai matematika.
waris, faraid itu kan pakai matematika kita ngitungnya. Maka matematika pun bisa kita gunakan untuk ibadah. Iya, kayak kemarin ngelihat hilal. Kalau kita nggak belajar astronomi gimana bisa? Begitu Mang Haji. Kenapa kita bisa tahu jumlah rakaat zuhur itu ada 4? Ya matematika yang bilang itu, bilangan 4 gitu. Matematika. Begitu Mang Haji. Ya, semua ilmu karena memang sumbernya dari Al-Quran, pasti ilmu itu bisa digunakan untuk ibadah gitu. Jadi jangan dikotak-kotakin lagi. Ini ada ilmu agama, ada ilmu umum. Enggak. Semua ilmu bisa kita gunakan untuk ibadah. Dagang, agar kita jadi pedagang yang baik, yang jujur, jangan ngurangin timbangan. Kan kudu tahu takarannya. Pakai matematika lagi aja ngitungnya. Kan gitu. Semua ilmu itu bisa digunakan untuk ibadah. Begitu Mang Haji. Kamu Lemah aja udah repot ya kalau ngitung zakatnya 2,5% berapa ya gitu. Dikaliin dah itu. Oh rumusnya itu 2,5% dikali 100 juta, oh, dapatnya sekian juta gitu. Itu matematika namanya. Apa? Hah? Udah dihitung. Begitu Bang Haji. Jadi semua ilmu itu karena sumbernya dari Al-Quran pasti bisa digunakan untuk ibadah. Makanya nggak ada klasifikasi lagi. Ini ilmu agama, ono ilmu umum, gitu. Nggak ada. Semua ilmu dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Ilmu itu dari Allah semua. Awar. Termasuk teknologi, semuanya. Ya kayak yang arsitek gitu kan, dia belajar cara ngebangun, ntar dia bangun pesantren, bangun masjid pakai ilmunya, kan buat ibadah juga. Dari situ dia dapat penghasilan, ngasih nafkah buat anak istrinya, kan ibadah. Ntar dia sedekah, kan ibadah. Maka ilmunya itu pun bisa jadi ibadah, itu untuk ibadah juga. Ya bukan cuma sekedar ilmu agama doang. Udah tuh, jelas ya? Faida alim tadzalika, 1:30, situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.